Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Puspita Yuliandari, dengan mata kuliah matematika. Kita akan melanjutkan materi kemarin ya, adik-adik, masih terkait dengan diferensial ataupun juga turunan. Baik, saya akan menyampaikan terlebih dahulu ya. Jadi adik-adik, sebenarnya ada pola yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus juga mengetahui ada beda antara turunan dan diferensial, karena bentuk dari turunan itu kita akan menggunakan F aksen ya, sementara kalau diferensial kita akan menggunakan DXY ya. Jadi di sini akan kita lihat pada waktu kita menuliskan DXY atau DY per DX, maka itu dinamakan sebagai lambang turunan. Sementara di sini kita melihat bahwa jika DY itu adalah lambang dari diferensial, maka kita akan melihat soalnya adalah seperti ini. Jadi dari soal kita akan melihat DY itu jika nilai Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 1, maka kita akan mengetahui bagaimana cara kita menghitung turunan. Maka perlu kita lakukan dengan menghitung diferensial. Jadi cara yang paling cukup atau yang paling tepat untuk kita gunakan dengan menggunakan diferensial yaitu adalah diferensial X, maka DY itu senilai dengan DX. DY itu senilai dengan nilai dari turunan X pangkat 3 min 3X plus 1, yaitu 3X kuadrat min 3 dikali dengan DX. Nah, ini akan dinyatakan sebagai DY per DX. Nah, hal ini dikarenakan nilai DY itu senilai dengan F aksen X DX ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi artinya ketika kita akan menghitung turunan dengan menggunakan diferensial dan kita akan menghitung dengan turunan, itu formula dari nilai yang akan kita hitung itu berbeda. Jadi di sini ada turunan berantai fungsi dari aljabar. Misalnya ini jika Y sama dengan U dan U itu adalah GX, maka Y aksen itu nilainya adalah DY per DU dikali dengan DU per DX ya. Jika Y itu misalnya nih, jika Y itu adalah fungsi U ya dan U itu adalah nilai dari GX, maka X sama dengan H fungsi W ya. Dari sini kita akan menuliskan Y aksen itu nilainya adalah DY per DU dikali dengan DU per DX dan DX per DW. Ya, jadi artinya ketika nilai DY sebagai pembilang dan DU sebagai penyebut pada pola pertama, maka pola kedua DU sebagai pembilang dan DX sebagai penyebut untuk pola kedua, dan pola ketiganya DX sebagai pembilang dan DW sebagai penyebut. Sehingga nanti nilai akhirnya adalah DY per DW. Karena apa? Karena nanti setiap pembilang dengan penyebut itu kita bisa mencoretkan nilainya. Nah, di sini ada contoh soal yaitu Y sama dengan 3X plus 1 pangkat 10. Lantas bagaimana cara mencarinya? Ya, jadi adik-adik kita gunakan Y sama dengan 3X plus 10, 3X plus 1 pangkat 10. Menggunakan rumus Y aksen X sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Ya. Jadi kita analogikan Y itu, kita buat nilainya adalah Y sama dengan U pangkat 10. Dan U itu adalah nilai dari 3X plus 1. Nah, kemudian kita buatkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu Y aksen X sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Jadi Y aksen X itu adalah D determinan dari U pangkat 10 dibagi dengan determinan U dikali dengan determinan 3X ditambah dengan 1 dibagi dengan DX. Ya. Jadi artinya nilai U pangkat 10 ini kita turunkan menjadi U menjadi 10 U pangkat 9 dan 3X plus 1 kita turunkan menjadi angka 3. Sehingga nilainya adalah kita masukkan dulu nilai U-nya yaitu 3X plus 1. Jadi 10 dikali 3X plus 1 pangkat 9 dikali dengan 3, karena ada nilai 3 di belakang, berarti 3 dikali 10 menjadi 30, berarti 30 dikali dengan 3X plus 1 pangkat 9. Ya. Ini adalah bagaimana cara kita
menggunakan diferensial. Nah, selanjutnya juga ada soal adik-adik, kita akan menggunakan formula dy per dx, yaitu dari soal y sama dengan 2 per x pangkat 4 plus 1 ditambah dengan 3 per x ya. Jadi kita diminta menggunakan rumus dx per dy. Nah, adik-adik ini boleh kita buat seandainya nih, karena kita tahu bahwa penyebut ini bisa kita naikkan sebagai pembilang jika kita pangkatkan minus ya. Jadi artinya di sini kita buat 2 per x pangkat 4 plus 1 itu sama saja dengan 2 dikali dalam kurung x pangkat 4 plus 1 dipangkatkan minus 1. Ditambah dengan 3 per x-nya kita bisa buatkan dengan 3 dikali x pangkat minus 1 ya. Jadi kita akan membuat pola perhitungan pertama dan kedua supaya tidak terlalu bingung. Jadi perhitungan pertama kita buat adalah nilai dari persamaan yang ini. Jadi ini saya lingkarkan dulu ya, supaya tidak bingung. Jadi kita akan menghitung perhitungan pertama adalah perhitungan nilai ini. Nah, langkah pertama kita akan menuliskan nilai U dulu, U1. U1 itu adalah X pangkat 4 ditambah dengan 1. Sementara nilai Y1 itu adalah 2 dikali U pangkat minus 1 ya. Jadi kalau kita tuliskan Y1 aksen, nilainya adalah DY per DU dikali dengan DU per DX ya, sehingga determinan dari 2U pangkat minus 1 dibagi dengan DU dikali dengan determinan X pangkat 4 ditambah 1 dibagi dengan DX ya. Jadi kalau kita hitung turunan dari 2U min 1 adalah minus 2U pangkat min 2. Sementara turunan dari dx 4 ditambah dengan 1 berarti adalah 4x pangkat 3 ya. Nah, ini kita baru mendapatkan nilai ini. Nah, kemudian nilai U-nya kita masukkan kembali x pangkat 4 plus 1. Jadi minus 2 dikali dalam kurung 4x tambah 1 dipangkatkan minus 2 dikalikan dengan 4x pangkat 3. Keluarlah nilai menjadi minus 2 per x pangkat 4 plus 1 pangkat 2 dikali dengan 4x pangkat 3 menjadi nilainya adalah 2 dikali 4 adalah 8, kemudian 8x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 4 tambah 1 kuadrat. Jangan lupa tanda negatifnya ya. Jadi tanda negatif ini muncul dari sini ya. Nah, jadi nilai dari yang pertama atau perhitungan pertama itu adalah minus 8x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 4 ditambah 1 kuadrat. Ya, baru langkah pertama. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan kedua, yaitu pada perhitungan ini. Ya, kalau pada perhitungan ini, kita kembali menganalogikan nilai U2 itu adalah X dan Y2 itu adalah 3U pangkat minus 1. Ya, jadi kembali kita tuliskan Y2 aksen itu adalah DY per DU dikali dengan DU per DX, di mana nilai determinan 3U pangkat minus 1 dibagi dengan DU dikali dengan DX dibagi dengan DX. Ya, menghasilkan nilai minus 3U pangkat minus 2 ditambah dikali dengan 1. Hasil nilainya adalah menjadi U-nya kita masukkan kembali nilainya, berarti minus 3X pangkat min 2. Atau senilai dengan minus 3 dibagi dengan X kuadrat. Ya, jadi hasil akhir dari Y sama dengan 2 per X pangkat 4 ditambah 1 ditambah dengan 3 per X adalah minus 8X pangkat 3 per dalam kurung X pangkat 4 tambah 1 bagi 2 pangkat 2 dikurang dengan 3 per X kuadrat. Ya, itu adalah pola perhitungan dengan kita menggunakan diferensial. Nah, selanjutnya adik-adik, ini ada beberapa contoh ya, turunan berantai fungsi yang bisa kalian kerjakan di rumah. Oke, selanjutnya, kita akan masuk, ada juga nih soal ya, yang mungkin kalian agak sukar untuk menjawabnya ya. Jadi ini misalnya ada soal Y sama dengan akar 2X tambah 1 dibagi dengan 1 min X. Ya, jadi bagaimana cara menghitungnya? Ingat,
F aksen X adalah DY per DU dikali DU per DX ya. Jadi kalau kita buat, misalnya Y-nya sama dengan 2X plus 1 per 1 min X itu dipangkatkan setengah, berarti nilainya adalah U pangkat setengah. Sementara U itu adalah 2X plus 1 dibagi dengan 1 min X ya. Jadi kita akan membuat pola perhitungan satu per satu. Yang pertama, kita tuliskan dulu rumusnya F aksen X sama dengan D dikali seper ya, atau dikali dengan U pangkat setengah, dibagi dengan DU, dikali dengan D, 2X plus 1 dibagi 1 min X, dibagi dengan DX. Maka kita akan menuliskan terlebih dahulu adik-adik. Yang pertama adalah nilai dari Fx ya. Nilai dari Fx itu adalah 2. Untuk ini kita gunakan adalah untuk nilai dari U-nya ya. Jadi Fx sama dengan 2X plus 1. F aksen X adalah 2. Kemudian Gx itu adalah 1 min X, menjadi G aksen X-nya adalah minus 1 ya. Jadi kalau kita akan menghitung nilai U terlebih dahulu, maka rumus dari nilai U itu sendiri adalah adik-adik kita tuliskan. Jadi nilai U-nya adalah setengah U minus 0,5 ya, dikali dengan 1 min X sebagai fungsi dari G, dikalikan dengan F aksen, yaitu 2, kemudian dikalikan dengan F 2X plus 1, dikalikan dengan G aksen X ya, minus 1 dibagi dengan 1 min 2 pangkat 2 ya, menghasilkan nilai setengah 2X plus 1 per 1 min X dipangkatkan minus 0,5 dikali dengan 2 min 2X min dalam kurung min 2X min 1 dibagi dengan 1 min 2X plus X kuadrat ya adik-adik. Jadi kalau rumus akhirnya memang ya agak panjang, akan tetapi ini yang nanti pada akhirnya memudahkan kita. Hasil akhirnya adalah 3 dibagi dengan dalam kurung 2 akar 2X plus 1 per 1 min X dikali dengan 1 min 2X plus X kuadrat ya. Ini adalah cara menghitung dari turunan DY per DX dikali DU per DX pada soal Y akar 2X plus 1 dibagi dengan 1 min X ya. Oke adik-adik, kalau sudah masuk kepada turunan membedakan bagaimana cara menghitung determinan ya, jadi DU per DX dan DX per DU ya. Jadi kunci yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam turunan tingkat tinggi aljabar ya. Jadi dikatakan turunan tingkat tinggi aljabar itu adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai pada turunan pertama saja. Jadi turunan tingkat tinggi itu dia akan turun sampai di mana nilai fungsi itu tidak bisa diturunkan kembali. Ya, jadi kalau misalnya nanti akan ada persamaan, kita akan terus menyelesaikan sampai turunan fungsi itu berhenti dan benar-benar tidak bisa diturunkan kembali ya. Jadi akan ada turunan fungsi keempat, ketiga, kedua, ke-1 dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah tabel dari turunan tingkat tinggi dari aljabar ya. Jadi di sini adik-adik kita bisa melihat derivatifnya, kemudian ada penurunan turunan fungsinya, ada penulisan Y aksen, ada penulisan determinan, dan ada penulisan Leibniz ya. Jadi sebenarnya polanya itu sama-sama adalah turunan, akan tetapi penemunya berbeda. Jadi membedakan adalah pola penemunya ya. Jadi kalau derivatif turunan pertama, lambang penulisan F aksen itu adalah F1X, kemudian Y aksen itu adalah Y aksen X, kemudian penulisan D itu DXY, dan penulisan Leibniz adalah DY per DX. Nanti dilanjutkan sampai turunan ke N ya adik-adik. Kalau ke N berarti nanti F pangkat N sebagai fungsi X, kemudian Y pangkat N sebagai fungsi Y, kemudian DX ya, DN, D pangkat N, X, Y, dan untuk penulisan Leibniz-nya adalah D pangkat N, Y dibagi dengan DX pangkat N. Ya, jadi ini ada contoh. Bisa mencapai turunan ketiga dari fungsi berikut. Soalnya adalah fungsi X sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 3X kuadrat min 8X tambah 2. Jadi bagaimana turunan pertamanya? Turunan pertamanya adalah 3X kuadrat ya, 3 dikurang 1 adalah 2, berarti 3X kuadrat
ditambah dengan 2 kali 3 adalah 6, 6X min 8. Turunan yang kedua adalah 3 dikali 2 adalah 6X ditambah dengan 6, turunan ketiganya adalah 6. Jadi turunan tingkat tinggi aljabar itu artinya benar-benar kita menurunkan sampai fungsi X itu tidak ada lagi pada persamaan tersebut. Oke, selanjutnya adalah kita masuk kepada turunan fungsi implisit ya. Jadi kalau masuk kepada turunan fungsi implisit, di sini akan saya coba jelaskan. Seandainya kita menjumpai sebuah persamaan, yaitu Y pangkat 3 ditambah dengan 7Y sama dengan X pangkat 3, dan kita menginginkan untuk mencari turunan, maka hal seperti ini tentulah tidak dapat secara gamblang kita eksplisitkan. Jadi mau tidak mau harus kita selesaikan. Akan tetapi kita harus menggunakan cara tertentu agar aturan rantai itu bisa berjalan dengan benar dan dapat kita selesaikan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kalau misalnya kita melihat nilai ini ya, Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3, berarti kita bisa mengelompokkan dulu Y-nya. Dengan Y, kita keluarkan 1Y menjadi Y dikali dengan Y pangkat 2 ditambah dengan 7 sama dengan X pangkat 3. Ya. Selanjutnya adalah berarti nilai Y ini akan bisa kita gunakan sebagai nilai dari X pangkat 3 dibagi dengan Y kuadrat ditambah dengan 7. Ya. Ini adalah langkah pertama. Jadi dari sini, hal seperti di atas itu kita bisa sebutkan sebagai turunan fungsi dari implisit ya. Jadi cara untuk mendapatkan turunan fungsi implisit itu adalah jika tidak terlalu sulit atau jika mungkin Y dinyatakan sebagai pembentukan eksplisit dari Y dari X lalu didiferensialkan terhadap X sebagai peubah bebasnya. Nah, di sini adik-adik ada contoh soal menentukan turunan pertama dari 4X kuadrat kali Y dikurang 3Y sama dengan X pangkat 3 min 1. Jadi fungsi implisit tersebut diubah terlebih dahulu ke dalam fungsi eksplisit. Ya. Bagaimana caranya? Jadi pada awalnya kita akan mengelompokkan nilai Y terlebih dahulu. Ya. Jadi 4X kuadrat kali Y min 3Y sama dengan X pangkat 3 min 1. Untuk yang sisi kiri, nilai Y-nya kita kelompokkan. Jadi Y kita keluarkan menjadi nilainya adalah 4X kuadrat min 3 sama dengan X pangkat 3 min 1. Dan menjadi nilai Y itu adalah berasal dari nilai X pangkat 3 min 1 dibagi dengan 4X kuadrat min 3. Ya. Kita dapatkan nilai dari implisitnya. Nah, selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai Y sama dengan X pangkat 3 min 1 dibagi 4X kuadrat min 3, baru kita masukkan secara eksplisitnya. Jadi Y aksen itu kita masukkan nilainya adalah dari soal ya, dari soal yang ada, 3X kuadrat min, ingat, 4X kuadrat min 3 ini adalah nilai dari Y-nya. Ya. Jadi kita masukkan nilainya adalah dengan menggunakan rumus pembagian, yaitu perlu kita tahu bahwa pembagian dalam aturan rantai, ya kita kembalikan lagi supaya kita lebih ingat dalam proses pembagian adik-adik. Nilainya adalah Gx dikali fungsi aksen Fx ya. Jadi Gx dikali F aksen X dikurang Fx dikali G aksen X dibagi dengan G kuadrat X ya. Jadi ketika kita masukkan kepada rumus eksplisit, maka kita tinggal memasukkan rumusnya adalah Gx ya. Ini jadi kita akan yang ini kita akan tentukan ini sebagai Fx. Kemudian ini kita masukkan sebagai Gx ya. Jadi nanti kita akan mencari Fx, kemudian kita mencari F aksen X. Dan ini pun juga kita mencari G aksen X ya. Sudah kita dapatkan rumusnya, jadi Gx dikali F aksen X dikurang dengan Fx dikali dengan G aksen dibagi dengan G kuadrat. Ya. Jadi artinya kalau sudah kita masukkan nilainya, kita dapatkan nilai akhirnya yaitu adalah 4X pangkat 4 dikurang dengan 9X kuadrat ditambah dengan 4 dibagi dengan 16X pangkat 4 dikurang dengan
24x kuadrat ditambah dengan 9 ya. Jadi ini adalah nilai secara eksplisitnya. Nah, adik-adik berarti kalau kita masuk ke dalam formula turunan fungsi yang sifatnya adalah implisit, yaitu penggabungan nilai Y dan X, maka mau tidak mau kita harus satu persatu mengelompokkannya agar nanti nilai akhirnya bisa kita hitung dengan menggunakan aturan rantai sesuai dengan penjelasan dari yang ada ya. Oke, saya rasa cukup pada pertemuan matematika kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.